Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Siang, Bapak. Ya, walaupun hari sudah siang, tetap semangat dalam belajarnya karena proses yang kita hadirkan hari ini nanti akan menjadi buah yang sangat manis di akhir nanti. Baik, mari kita mulai dulu. Sebelum pembelajaran ini, kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi bekal atau ilmu untuk kita dan bisa menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk yang memimpin doa, karena hari ini tanggal 5, berarti nomor absen 5, silahkan Beni pimpin doa pada hari ini. Baik, Pak, siap. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, jadi mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat kita mudah mengerti dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, Bapak akan absen dan menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini. Jihan, hadir Jihan? Hadir, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Jihan? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dewa Gede hadir hari ini? Saya hadir terus, Pak. Pasti, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Dewa Gede? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Masih sehat. Alhamdulillah. Jadi Febriawan? Hadir, Pak. Ya, bagaimana kabarnya Dedi hari ini? Lagi lemas, Pak. Oh, kenapa Dedi? Malam begadang? Iya, tadi nggak kebagian makan di kantin. Oh. Lain kali bawa bekal ya Dedi. Atau Siap, berbagi dengan temannya. Ya. Iya, Pak. Nanti saya minta di Pak Beni aja. Oh, ya. Beni, tolong dikasih Beni. Ya, bawa Siap, bekalnya Pak. yang Nanti banyak saya kan. traktir, Pak. Oke. Siap, Oke, nanti saya baik. traktir, Pak. Sudah hadir semua, nggih, pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, hari kita melakukan penguatan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara yang baik. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Free Memory. Lalu kemarin sudah belajar terkait konsep VLAN, lalu kalian sudah melakukan konfigurasi VLAN, dan sekarang kita masuk ke materi routing statik. Nah, sebelumnya dari konfigurasi yang sudah dilakukan, ya, apakah kalian sudah mengerti terkait untuk prasyarat sebelum kita melakukan routing, kalian harus sudah bisa mengkonfigurasi VLAN. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah mengerti ya. Irfan Sedikit, sudah mengerti, Pak. Irfan? Sedang berusaha mengerti, Bapak. Sudah berusaha mengerti. Galang, sudah mengerti Galang? Oh, Galang Ya, sedang lumayan, apa Pak. itu? Oh, baik. Oke, saya akan coba share. Mungkin Revi bisa dinyalakan proyektornya, Revi. Ya, Pak. Ini saya lagi Baik. nyari powernya, Pak. Oke, saya share. Oke, sudah tampil ya, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Oke, di sini kita akan pada hari ini kita akan mempelajari terkait routing statik, ya. Routing statik ini dari ambil kata routingnya, yaitu mentranslasikan sebuah alamat atau paket ke alamat tujuan di dalam sebuah network. Dan manfaat kalian mempelajari pelajaran ini, ya, sebagai administrator jaringan, kalian wajib untuk mempelajari routing ini, karena bagaimana jaringan ini nanti dapat
terkomunikasi satu sama lain. Oke, kita. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi routing dan mengkonfigurasi routing statis. Pada hari ini kita akan coba untuk kompetensi dasar yang poin 3 yaitu mengevaluasi routing statis. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama kalian ini bisa menganalisis terkait konsep routing statis dengan benar. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi perintah dasar routing statis dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa menentukan cara mengkonfigurasi routing statis. Lalu yang keempat, kalian bisa mengkonfigurasi. Yang kelima, kalian bisa melakukan pengujian. Dan yang keenam, kalian bisa membuat laporan. Nah, untuk sistem penilaiannya, di sini ada teknik penilaian, ada penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis, terus penilaian keterampilan, dari unjuk kerja kalian, laporan, ataupun presentasi, lalu penilaian sikap, yaitu hasil pengamatan saya. Untuk bentuk penilaiannya, tes tertulis ini berupa uraian, dan kalau untuk unjuk kerja ini bisa berupa laporan atau paparan dari LKPD yang sudah saya berikan. Lalu selanjutnya kita masuk ke persiapan belajarnya. Persiapan belajarnya kalian harus mengamati setiap kegiatan, lalu tanyakan hal-hal yang kurang jelas terkait materi, sediakan buku dan alat tulis untuk membuat catatan, lalu usahakan kalian sudah mengerti terkait komputer dan jaringan dasar. Nah, materi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang prinsip dan cara kerja routing yang terdiri dari memahami routing statis, dari cara kerjanya, lalu kelebihan kekurangannya, dan perintah dasar aturan-aturan routing. Di pertemuan kedua, baru kita akan melakukan konfigurasi dari routing statis. Apakah siap untuk menerima pelajaran hari ini, anak-anak? Siapa? Siapa? Oke. Ya, Semangat. Semangat walaupun udah siang kita tetap fokus. Wah, lemas bener itu. Oke, siap. Kita Pak, nanti izin Pak. ya, Izin Gede. ke toilet sebentar Pak. Ya, silakan Gede. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut. Untuk sebelum kita masuk, kita tebak-tebak gambar dulu ya, karena kalian kemarin sudah mengkonfigurasi di Cisco Packet Tracer. Kira-kira gambar pertama ini gambar icon apa ya? Galang? Atau ada yang bisa menjawab? Itu Router, router, Pak. Pak. Router, Oke, router. Oke, Router. di-save dulu ya jawabannya. Lalu untuk gambar kedua, ini kira-kira apa ya? Gambar apa ini? Itu switch, Pak, switch. 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 Lalu untuk gambar ketiga, Itu PC. Komputer. Klien. komputer PC. Klien. Seperangkat komputer. Oh, komputer Klien, klien, Pak. apa? PC. Komputer Klien, Pak. PC, klien. Oke, kita lihat ya. Yang benar nih jawabannya, ntar bohong lagi. Enggak, Pak. Enggak boleh bohong. Oh, nggak boleh Kata bohong. Mama. Benar, Pak. Bagus. Bohong dosa. Oke, ya udah kita intip jawabannya ya. Siapa? Gambar pertama adalah icon router, ya benar tadi yang dijawab oleh Irfan, Galang. Terus kedua ini ada icon switch, dan yang ketiga ini gambar ketiga yaitu icon PC. Nah, untuk bahan ajar pada hari ini, silakan kalian barcode terlebih dahulu untuk modulnya agar nanti bisa untuk dilihat ataupun dibaca. Oke, untuk aplikasinya kalian bisa menggunakan QR code ataupun ada yang memang perangkat dari kamera bawaan itu langsung bisa untuk scan barcode-nya. Oke, untuk scan barcode-nya sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Proses, Oke. Pak. Lagi proses, oke. Tunggu Udah, ya, Pak. sebentar lagi. Oke, jika udah bisa kalian sambil dibuka untuk scan barcode-nya. Di situ ada e-book digital ya, kalian bisa buka-buka untuk materi pada hari ini. Nah, materi pokok yang akan kita pelajari itu ada konsep dasar routing
seperti cara kerja, kelebihan dan kekurangan, aturan-aturan, dan perintah dasar. Di sini, di konsep dasar ini, routing statik ini adalah suatu mekanisme routing yang tergantung dengan routing table dengan konfigurasi manual. Jadi routing ini ya bisa dianalogikan, pernah nggak sih kalian itu membeli barang atau kalian mengirim barang untuk orang misalnya yang jauh yang tidak terjangkau oleh kalian gitu. Misalnya di luar pulau atau di luar negeri, pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah Nah. beli, Pak, bukan ngirim, Pak. Pernah beli apa, Irfan? Beli online Beli online dari Shopee, Pak. di situ langsung datang atau bagaimana, Irfan? Nunggu Barangnya. dulu, Pak. Nunggu dulu. Iya. Baik. Analogi routing ini sama dengan kalian pada saat membeli barang pada Shopee. Di situ mekanismenya yaitu yang bisa dihubungkan yaitu adalah ketika paket data ini bisa sampai ke alamat tujuan atau ke alamat kalian tanpa harus kalian datang langsung ke tokonya. Lalu ciri-ciri routingnya di sini adalah jalur spesifiknya ini ditentukan oleh administrator jaringan. Ya, nah yang namanya statik ya. Yang namanya statik itu adalah manual. Jadi seorang administrator jaringan yang akan menentukan jalur spesifiknya. Jalur spesifiknya ditentukan dari apa? Dari routing table untuk konfigurasinya. Lalu untuk ciri-ciri yang kedua yaitu pengisian tabel. Pengisian tabel routing ini dilakukan secara manual. Tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga ini routing statis biasa digunakan jaringan berskala kecil karena dia menggunakan administrator jaringan. Jadi apabila jaringan itu skalanya besar, atau misalnya satu gedung ada 100 lantai gitu, kan tidak mungkin untuk administrator jaringannya ini ketika ada trouble atau maintenance itu kadang berpindah ke lantai satu langsung ke lantai 99. Ya kalau mungkin maintenance-nya berbeda hari mungkin bisa. Tetapi jika maintenance-nya pada hari yang sama, otomatis routing statik ini tidak bisa digunakan untuk jaringan yang berskala besar. Lalu untuk cara kerjanya, ya cara kerja routing statik ini fungsi utamanya adalah menentukan sebuah paket ya atau data menuju ke suatu lokasi yang merupakan tujuan dari pengiriman data. Merutekan dia. Jadi seperti barang yang Irfan tadi beli dari misalnya Surabaya, lalu ditransitkan ke Jakarta, lalu sampai ke Pandeglang. Itu fungsi utama dari router ini. Jadi, lalu cara kerjanya yaitu konfigurasi ini sudah, lalu kita masuk ke kelebihannya. Ya, kelebihan dari routing statis ini adalah meringankan kinerja prosesor router, lalu dia mengurangi kebutuhan bandwidth. Ya, kebutuhan bandwidth di sini adalah dia tidak memerlukan bandwidth yang besar karena dia hanya bertukar informasi dari tabel routing yang sudah ditentukan oleh administrator jaringan. Lalu tingkat keamanannya ini lebih tinggi dibanding dia menggunakan routing dinamis karena dia hanya terpaku pada satu rute saja karena statik dan sudah ditentukan oleh administrator jaringan. Lalu tidak rentan dari segala usaha hacker karena untuk routing statis ini tidak rentan dari segala usaha hacker untuk melakukan spoof dengan tujuan membajak traffic jaringan. Lalu kinerja routing statis ini lebih ringan karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja IP table yang ada dengan sudah adanya penentuan jalur. Lalu untuk kekurangannya, kekurangannya administrator jaringan harus mengetahui semua informasi router. Jadi misalnya dalam sebuah gedung itu menggunakan routing statis, jadi administratornya wajib tahu dari semua informasi router, dari mulai pengangkatan IP-nya, network-nya, gateway-nya, dan lain-lain. Lalu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Nah, di sini manajemen atau administrasi jaringan cukup rumit, apalagi jika menggunakan banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual.
Lalu yang poin keempat yaitu rentan terhadap kesalahan saat memasukkan informasi ke dalam tabel routing. Karena router yang misalnya banyak, gitu, jadi harus memilih-milih untuk network dan IP-nya yang pas. Nah, aturan-aturannya yaitu routing statis ini memiliki aturan yang berdasarkan pada alamat tujuan dan kebijakan routing atau policy route. Ya, berdasarkan alamat tujuan ini, alamat IP tujuan paket atau data yang dikirim. Nah, untuk berdasarkan policy route, ya, IP route dan IP route. Ini bisa kalian temukan nanti di bahan pengajar. Nah, perintah dasarnya di sini, di perintah dasar routing statis ini meliputi konfigurasi nama router, konfigurasi password, nama interface, menyimpan konfigurasi, dan menghapus konfigurasi. Oke, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Belum, Pak. Belum. Oke, Belum. mengerti ya? Semoga, Pak. Nah, selanjutnya saya akan membagi kelompok kalian, ya. Saya akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompoknya seperti pada materi ajar lalu saja ya. Dan silakan kalian barcode LKPD yang sudah tampil di layar monitor atau di layar proyektor. Oke, sudah di barcode? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, kita buka dulu ya untuk LKPD-nya. Oke, LKPD-nya sudah kalian barcode ya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. di sini untuk pertemuan pertama ini kita akan menganalisis terkait prinsip kerja routing statis. Nah, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Jangan hanya satu orang saja yang kerja. Jadi di sini untuk tujuannya kalian bisa menganalisis prinsip kerja routing dan kalian bisa mempresentasikan mengenai prinsip kerja routing statis dengan terakhir. Untuk langkah kerjanya sesuai LKPD, kalian tulis nama ketua dan anggota kelompok kalian, ya. Lalu di sini perhatikan topologinya. Ada yang memperhatikan, ada yang menganalisis, lalu ada yang menulis prinsip kerjanya, lalu ada yang membuat tabel routingnya. Jadi tidak hanya ketua kelompoknya saja yang kerja. Gitu. Lalu kalian bisa mengeksplorasi terkait identifikasi informasi atau identifikasi masalah yang ada di topologi ini dengan sumber referensi yang sudah saya berikan. Bisa melalui modul ataupun video pembelajaran atau video terkait routing statis ada pada itu. Atau mungkin kalian bisa melalui kajian literatur. Oke, dari LKPD-nya silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sampai saat ini, apakah ada kesulitan terkait LKPD atau tugas yang diberikan? Ada kesulitan untuk kelompok 1, Irfan? Sedang dikerjakan, Pak. Oh, baik. Oke, Tapi selama ini belum, aman, Pak. Pak? Selama ini aman, Irfan?
Ini masih ada pertanyaan ini Pak terkait apa namanya proses routing ini. Bagaimana agar paket dari data PC0 bisa sampai ke PC1 ini Pak? Nah, untuk paket data ya, untuk paket data ini dari PC0 bisa sampai ke PC1. Ini Irfan pelajari dulu atau buat dulu routing table-nya ya. IP PC0 ini dia punya alamat IP-nya berapa, lalu IP gigabit ini yang terdapat pada router itu dia berapa yang akan menjadi default gateway PC0. Lalu untuk IP routernya silakan diverifikasi IP router 0 dan router 1. Nah, dilihat dulu di situ, dianalisis dulu untuk pengalamatan identitas yang ada pada PC dan router. Apakah sudah mengerti, Pak? Sudah Pak, Nah, saya coba kerjakan dulu. silakan. Iya Pak, ini Ya, masih untuk belum Revi connect tadi. Pak. Belum connect Pak tadi di PC0, PC1-nya, tapi sudah dijelasin tadi sama Irfan. Ya, Revi. Oke, sudah selesai semua? Nih, Sudah sudah selesai Pak. semua nih kayaknya. Sudah, Pak. Proses, Sudah. Pak. Oh, proses. Oke, kita tunggu ya. 5 menit lagi. Oke, baik. Sudah selesai semua ya. Sudah, Pak. Oke, sekarang di LKPD ini ya ada membuat presentasi yang menarik mengenai routing statis. Apa saya langsung tunjuk ya? Galang sudah Galang presentasinya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Bisa dipresentasikan ya Galang? Ya, Pak, boleh. Oke. Yang itunya bisa di scroll lagi, Pak. Apanya? Share screen-nya. Oh iya, bentar ya. Screen-nya. Baik, Galang, silakan dipresentasikan ya terkait statistiknya. Ya, Pak. Untuk yang nomor ini Pak ya. Yang router Pak ya, jangkauan jaringan router. Ya, Nah, mengapa menggunakan perhutian statis, Pak ya? ya. Jadi hasil diskusi kelompok kami tadi mengapa menggunakan perhutian statis karena memiliki beberapa keuntungan dibanding perhutian dinamis, Pak. Ya, Yaitu diantaranya rute statis tidak diiklankan melalui jaringan sehingga menghasilkan keamanan yang lebih baik. Kemudian
router tidak berbagi rute statis satu sama lain, sehingga mengurangi overheat CPU atau RAM dan menghemat Oke. bandwidth. Seperti itu, Oke. Pak. Siap. Sangat bagus sekali. Ada lagi tanggapan yang lain terkait routing statis ini? Saya Pak, kesimpulannya aja Pak. Oh, kesimpulan. Oke, bagaimana Revi kesimpulannya? Menurut kelompok kami yang sudah diberikan untuk kesimpulan router statis, pertama perangkat diberikan alamat IP sesuai tabel routing. Kedua, administrasi jaringan menentukan jalur spesifik. Yang ketiga, routing statis hanya bisa digunakan untuk jaringan skala kecil, Pak. Demikian. Baik, terima kasih Revi. Ya, oke. Untuk pembelajaran routing statik pada hari ini, seperti apa yang telah tadi disimpulkan oleh Revi, ya, itu sangat benar sekali bagaimana perangkat itu diberikan alamat IP sesuai tabel routing. Administrator jaringan itu menentukan jalur spesifik, dan routing statis hanya bisa digunakan untuk jaringan skala kecil. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terkait routing statis. Apakah ada pertanyaan terkait materi yang kita pelajari hari ini? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik. Sebelum saya akhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu untuk menutup pembelajarannya. Silakan untuk tadi siapa yang pimpin doa? Nomor absen 5. Saya, Pak. Beni, Pak, Beni. Ya, silakan Beni dipimpin untuk berdoa teman-temannya untuk menutup pelajaran hari ini. Baik, Pak, siap. Baik, teman-teman, karena kegiatan pembelajaran sudah selesai kita lakukan. Karena tadi kita awali dengan berdoa, jadi mungkin untuk mengakhirinya kita juga lakukan dengan berdoa. Baik, untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk sekolahnya, dan jaga attitude ya, karena orang attitude adalah di atas ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang, Selamat siang, Pak. Bapak. Siang, Bapak.